Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan tentunya di bulan suci Ramadan kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kasih sayang, rahmat, dan juga kita diharapkan mendapatkan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Di bulan suci Ramadan ini kita untuk berbuat kebaikan, dan berbuat kebaikan itu tidak hanya di bulan suci Ramadan, tetapi 11 bulan setelah bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyerukan untuk selalu berbuat kebaikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalat wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kerjakanlah salat, tunaikan zakat, segala kebaikan yang kamu kerjakan Allah akan membalas pahala di sisi Allah, dan sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingatkan kepada umatnya, kepada manusia untuk selalu berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu adalah salah satu pahala di sisi Allah. Sebelum kita berbuat kebaikan, Allah menyeru, Allah menghimbau, Allah menginstruksikan. Yang pertama adalah melaksanakan sholat. Sebelum melaksanakan sholat, tentunya kita mengetahui bagaimana kita tata cara untuk sholat, bagaimana kita syarat sahnya sholat, dari wudhu, setelah itu rukun sholat dan sebagainya, baru kita melaksanakan sholat. Karena amal apapun itu tergantung kepada takarannya kepada sholat. Jadi diharapkan kita sebelum kita berbuat kebaikan, di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru, menginstruksikan untuk melaksanakan sholat. Setelah itu yang kedua adalah zakat. Harta kita setiap bulan mendapatkan gaji, di situ ada haknya fakir dan miskin. Ada haknya untuk orang lain 2,5% untuk dizakatkan, zakat profesi, zakat mal, zakat harta. Jadi diharapkan di sini kita bagaimana berbuat kebaikan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengajak berbuat baik itu pada diri kita sendiri. Bagaimana kita berbuat baik terhadap istri, buat baik terhadap anak, dan juga berbuat baik terhadap keluarga dan sebagainya. Itu adalah salah satu upaya kita selalu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berbuat baik kepada keluarga kita? Apakah kita sudah berbuat baik dari lisan, perilaku, dan tingkah laku kita kepada keluarga kita? Pertama adalah berbuat baik, menyeru untuk diri kita sendiri. Kita menaklukkan diri kita sendiri, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah berbuat baik. Yang kedua adalah kita menyeru kebaikan, yang kedua adalah untuk teman. Dakwah, mengajak. Dakwah itu ada dua kategori, yang satu dengan lisan, yang kedua dengan perilaku. Dengan lisan, ketika kita berbuat menyeru kebaikan, teman kita contoh belum sholat atau tidak sholat, kita mengingatkan, sudah sholat belum? Boleh kita menyeru kebaikan dengan mengetahui psikologis, tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya adalah dengan perilaku. Kita tidak
menyampaikan dengan lisan sudah sholat belum, tapi kita misalkan dalam satu area kerja di kantor dan sebagainya, kita melaksanakan sholat 5 waktu di area ataupun di tempat kerja seperti itu, dengan melihat dia sudah merasa akan terpanggil, si A sudah sholat, dan kita pun dengan tanpa tidak langsung kita mengajak untuk sholat berjamaah dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh. Yang ketiga adalah mengajak dengan keluarga kebaikan. Jadi di satu keluarga ada anak, ada istri, dan lain sebagainya, kerabat. Itu kita mengajak hal-hal yang tidak baik, kita ajak, kita menyampaikan, diterima ataupun tidak diterima itu adalah hak seseorang. Kita sudah menyampaikan kebaikan, menyeru kebaikan dalam lingkungan keluarga. Karena baik jeleknya keluarga itu bukan dari faktor satu orang, tapi dari kompleks. Satu keluarga tidak baik akan dikatakan tidak baik. Satu keluarga baik, semuanya akan dikatakan baik. Jadi di sini kita mengharapkan ridha Allah untuk menyeru kebaikan dari diri sendiri, teman, keluarga, dan terakhir adalah masyarakat. Masyarakat akan menilai dari tingkah laku kita sehari-hari, bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita berbuat kebajikan kepada orang lain, bagaimana tingkah laku kita secara beribadah dan sebagainya, bagaimana cara lisan, tingkah laku dan sebagainya terhadap diri kita sendiri, teman kita, keluarga kita, dan masyarakat. Dan di era media sosial di sini dan YouTube sendiri sebagai wadah, bagaimana YouTube itu akan dibawa ke arah yang baik tergantung kepada channel itu sendiri. Channel adalah sebagai wadah, dengan kita menyeru kebaikan melalui YouTube, mudah-mudahan tidak lepas kurang, tidak mengurangi niat untuk menyeru kebaikan kepada masyarakat. Ada channel yang di YouTube itu menyeru kejahatan, menyeru anarkis dan sebagainya. Di situ akan terlihat masyarakat seperti apa. Jadi diharapkan kita di sini bagaimana untuk menyeru kebaikan dari diri kita sendiri. Setelah itu tempat kerja, yaitu di rekan kerja dan keluarga kita. Setelah itu adalah masyarakat. Dan di sini untuk menyeru kebaikan banyak jalan menuju Roma, yaitu kita untuk selalu menyeru kebaikan sekecil apapun yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala. Dan di sini kita selalu untuk bagaimana berbuat baik kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk berbuat kebaikan. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik, untuk selalu berbuat kebaikan ketika ada yang menghina, ketika ada yang mencaci maki, ketika ada yang melempari, bahkan mau diancam, mau dibunuh, tetapi Rasulullah sayang kepada umatnya. Disinilah betapa suri tauladan Rasulullah sangat dicontoh, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi, sangat mencintai kepada umatnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Di alam dunia ini Allah memberikan
fasilitas sehat, fasilitas kekayaan, fasilitas kerja, fasilitas apapun kenikmatan di dunia. Ar-Rahman, kasih sayang Allah itu tidak pilih kasih sayang Allah yang maha kasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Yang penyayang adalah orang-orang yang beriman, yang mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Disinilah kita tentunya harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yaitu jauhi larangan Allah. Salah satunya adalah yaitu kita berbuat kebaikan di dunia ini, karena di dunia ini adalah sifatnya sementara, fata morgana. Kehidupan di dunia itu 60-70 tahun akan meninggal. Jadi kehidupan di dunia itu sementara, kehidupan yang kekal, yang abadi adalah di akhirat. Jadi kehidupan di dunia itu penuh dengan sandiwara. Kehidupan di dunia itu, ayo, Allah memberikan waktu, Allah memberikan waktu kepada kita untuk berbuat kebaikan. Allah memberikan waktu 24 jam dalam sehari. Allah memberikan waktu 30 hari dalam satu bulan. Allah memberikan waktu 12 bulan dalam satu tahun untuk berbuat kebaikan. Bagaimana kita bisa berbuat baik? Karena kita ada ilmu. Lagi-lagi di sini menyeru untuk berbuat kebaikan. Bagaimana untuk berbuat kebaikan? Tentunya harus ada ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang menyeru kebaikan, menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sesi Ramadan terakhir ini sangat-sangat sedih bagi kaum muslimin, kaum mukminin, karena tamu agung akan segera pulang. Ramadan yang dinanti-nanti sudah di pertengahan bulan. Seminggu insya Allah kita akan melaksanakan Lebaran, melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu setelah Idul Fitri. Di sini Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita, ayo kita berbuat kebaikan. Bukan hanya berbuat kebaikan itu di bulan suci Ramadan, tetapi 11 bulan setelah bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, tetap semangat. Terima kasih untuk selalu setia dan tetap semangat. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan mengharapkan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.